Terdapat kereta premium 5, premium 6, premium 7, premium 8. Di belakang kereta premium 8 terdapat kereta pembangkit. Kami informasikan untuk rangkaian kereta api Lokawa akan berhenti di stasiun Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, Ngawi, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di channel Dika Wiryawan. Oke teman-teman, pada pagi hari ini sekitar jam setengah 9 pagi, tepatnya ini hari Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2025. Ini saya sudah berada di stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, stasiun paling ujung timur di Daop 5 Purwokerto, yang merupakan stasiun yang paling dekat dengan kecamatan atau kampung halaman saya sendiri. Setelah sebelumnya di video-video sebelumnya saya sudah trip menggunakan kereta api Lodaya Malam sampai Solo, lanjut Batara Kresna, Wonogiri PP, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Solo kembali, Jogja, kemudian Kutoarjo. Dan pada hari ini setelah ibaratnya mudik di musim liburan kenaikan semester ini, saya akan kembali lagi ke Bandung menggunakan kereta api Kuto Jaya Selatan, salah satu kereta api subsidi yang menjadi primadona tentunya di jalur Kutoarjo, Kiara Condong via jalur selatan ya teman-teman. Biasanya sih pasar terbanyaknya itu untuk penumpang-penumpang daerah Ngapak sana, jadi Kutoarjo ke arah barat seperti Kebumen ataupun Banyumas Cilacap ya teman-teman. Nah, sekarang masih lama kemungkinan untuk masuk ke dalam karena stasiun Kutoarjo ini merupakan salah satu stasiun tersibuk, stasiun besar. Tapi ada beberapa kereta juga yang langsung, cuma Argo Lau sama Argo Dwi Pangga deh kalau tidak salah. Kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Nah, ini lalu lintas kereta api di pagi hari ini masih rame, dan nanti ini keberangkatan untuk kereta api Kuto Jaya Selatan mungkin jam 9.40-an kalau tidak salah sih. Yuk ikuti terus perjalanan kita kali ini, jangan sampai terlewat sedikit pun, tonton videonya sampai habis. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video tripnya dari Kiara Condong menuju Kutoarjo yang perjalanan malam, dan sekarang kita untuk perjalanan sebaliknya, yang perjalanan siang, perjalanan pagi, supaya pemandangannya lebih oke lagi. Nah oke teman-teman, seperti inilah suasana di stasiun Kutoarjo pagi hari. Di sebelah sana untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Di sini juga ada seperti
kios-kios seperti Alfa Express, kemudian ada oleh-oleh Sabara Fried Chicken, ada Teh Jawa Cafe, kemudian di sebelah sana ada ATM Center. Ke sana itu arah keberangkatan kereta api komuter, tentunya adalah komuter Pramex. Waktu itu waktu saya trip bareng Mas Dava melanjutkan perjalanan setelah naik Kuto Jaya Selatan itu langsung naik Pramex yang sekitaran jam 9 deh, jam seginian lah ya, ke arah Jogja. Dan di sini ada ruang tunggunya juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nunggu bakal nyaman juga di sini. Enak. Untuk stasiun Kutoarjo ini menjadi salah satu di antara 2 stasiun yang sudah menggunakan mode face recognition ya teman-teman. Jadi nggak usah scan tiket ataupun scan barcode apapun itu lagi, tinggal scan muka aja. Di sini di jalur 3 sudah tersedia kereta api Logawa dari arah Purwokerto menuju Ketapang Banyuwangi. Sementara untuk rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan masih terparkir di tempat parkiran atau di bawah kereta Kutoarjo. Nah teman-teman, sekitar jam 9:05 ini kita sudah diperbolehkan masuk untuk kereta api Kuto Jaya Selatan dan proses ini ya langsir. Dan pada trip kali ini ada nyempil mbak-mbak Ciamis. Dan juga pastinya bareng adik saya. Kalau ini nanti turun di Ciamis, kita full trip sampai ke arah Condong ya teman-teman. Oke. Sudah bisa pakai face recognition. Dan ini suasana di dalam ya teman-teman. Di belakang lokomotif terdapat kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5, ekonomi 6. Di belakang kereta ekonomi 6 terdapat kereta makan. Di belakang kereta makan terdapat kereta eksekutif 1, eksekutif 2. Di belakang kereta eksekutif 2 terdapat kereta pembangkit. Maju semua. Nah teman-teman, karena saya berada di kereta nomor 6, jadi kita ke arah belakang ya. Adalah rel kereta api Kuto Jaya Selatan dengan tujuan. Nah, nah kalau ini mbak-mbak Ciamis ini di kereta nomor 5, kita di kereta nomor 6. Aduh, mending dari sana deh, kayaknya soalnya di belakang nomornya. Nah, kemarin naik Lodaya nggak ada papan tulisannya malah. Soalnya udah pakai rangkaian yang terbaru. Sisi sebelah kiri, aduh kayak pemandangannya kurang deh kalau di sebelah kiri. Nomor berapa ya? Lupa, kayak daerah sini deh. Oke teman-teman, ini situasi di sisi sebelah utara dari stasiun Kutoarjo. Di sana terdapat depo sarana Kutoarjo, tipe C tapi ya kecil. Dan biasanya rangkaian itu terparkir di sana. Ini terdapat beberapa kereta yang juga terparkir. Ngintip-ngintip ya.
Nah oke teman-teman, ini dia lokomotif yang berdinas untuk kereta api Kuto Jaya Selatan pada perjalanan kali ini. Lokomotif CC 203 9504 tipe Induk Bandung. Bandung ini punya 3 tipe lokomotif CC 203, cuma jarang dipakai untuk kereta api jarak jauh. Biasanya sih buat lokomotif pos gitu yang berjaga di tempat-tempat rawan terjadi problem kereta api di Daob 2. Nah ini kita akhirnya naik kereta api menuju ke Bandung dengan lokomotif Bandung. CC artinya dia memiliki gandar penggerak dengan konfigurasi 33. 2 artinya itu lokomotif diesel elektrik, 03 itu serinya, 95 awal beroperasi tahun 1995 dan 4 itu adalah nomor urutnya. Tipe induk BD Bandung. Untuk rangkaiannya ini mulai dari ekonomi 1, 2, 3, 4, kemudian ada kereta api kereta makan pembangkit dan dilanjutkan dengan ekonomi 5, 6, 7. Jadi totalnya adalah 8 kereta. Oke, untuk tarifnya hanya 62.000 karena memang ini kereta api subsidi. Murah, 62.000 itu sampai Bandung ya. Kalau cuma sampai Ciamis dapat berapa? 58 ya. 58.000. Gitu teman-teman. Ini mentok banget di depan jadi kayaknya nggak bisa foto-foto bebas. Nah teman-teman, tadi kita udah ke depan, udah review lokomotif yang berdinas dan kita review rangkaian kereta yang akan kita naiki. Ini kita menggunakan K3094227 KTA, yaitu K3 artinya kereta ekonomi, 0 artinya dia tanpa penggerak harus ditarik lokomotif, 94 tahun beroperasi pertamanya itu 1994, 27 nomor urutnya, dan KTA adalah tipe induknya Kuto Arjo. Jadi ini kereta milik Kuto Arjo ya teman-teman. Ini ex PWT deh kayaknya, soalnya ini ada tulisan PWT itu Purwokerto. Berarti ini sarananya bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 100 km per jam aja. Kemudian 37 itu total berat dari satu kereta ini adalah 37 ton, dan 5 itu tipe bogi K5. 37 ton ini enteng banget sebenarnya. Apalagi rangkaiannya pendek, jadi sebenarnya bisa dipacu untuk akselerasi dan juga kecepatan yang tinggi. Cuma ada batas maksimalnya. Kalau kemarin yang new generation itu 48, udah beda 11 ton sendiri. Oke teman-teman, untuk fasilitas di kereta api ekonomi konfigurasi 32 kursi 3 ini seperti biasa. Ini total penumpang dalam satu kereta adalah 106 penumpang, konfigurasi 32 dengan total 24 baris. Tersedia 6 AC rumahan atau AC split setiap keretanya. Kemudian ini ada bagasi di atas, ada kordennya juga, ada palu pemecah kaca. Kemudian di setiap ujung kereta itu ada toiletnya. Jadi di sini juga ada toilet, ada pengharum ruangan, kemudian CCTV, dan ini kereta rute perjalanan pampar informasi. Biasanya ada informasi kondektur juga di sini. Dan di sini terdapat cup holder, ada stop kontaknya juga, ada diberi kantong kresek, ada gantungannya juga. Kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman. Untuk ruang kakinya sendiri ya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ini penuh karena liburan sekolah juga. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di kereta api Kuto Jaya Selatan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Kuto Jaya Selatan train, which will take us to our final destination at Kiara Condong Station.
this journey taking about 7 hours 25 minutes. Oke teman-teman, ini dia klosetnya, kloset jongkok. Kalau nggak salah, kalau satunya jongkok, sebelah sana itu duduk ya teman-teman. Kita review ya kloset jongkok ini. Nah ini dia. Kita kunci dulu. Nah, udah. Ini di sini ada cermin, ada blower. Ini ada sabun, wastafel ada, tisu ada. Ya seperti inilah ya. Tempat sampah juga ada. Jadi kita kayaknya melewati stasiun Butuh teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Kutowinangun, sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Jadi yang Kabupaten Purworejo cuma Kutoarjo aja ya. Kita langsung masuk ke Kabupaten Kebumen. Ya. Oh, oke. Punten nggih, Pak. Nah, ini kita di perhentian pertama. Waktu itu sempat di KPK yang tahun berapa itu nggak berhenti lagi di Kutowinangun, tapi setelah KPK terbaru kita berhenti lagi di Kutowinangun. Berarti yang bakal berhenti lama itu di stasiun Kebumen sana teman-teman. Karena kereta api ini rangkaiannya cuma satu, yang Kutojaya Selatan. Jadi jadwal pagi itu dari arah timur atau Kutoarjo, dan jadwal malamnya itu dari arah Condong menuju ke Kutoarjo, dan begitupun seterusnya. Jadi PP terus. Kalau misalnya bis namanya ya bis tektok atau tim puter walik. Di sini di sisi sebelah satunya ya. Ini kita persiapan berangkat lagi. Udah sinyal hijau di dalam. Wah sejuk ini, enak. Ini ada joglo apa itu? Bambang Mariono atau apa itu? Masih ada kuotanya nggak? Enggak. Asli. Ini asli. Pas stasiun Kutowinangun ada Brahma yang nawarin sewa bantal, sewa aja ya teman-teman. Jadi kalau semisalnya teman-teman butuh bantal itu bisa disewa, tapi nanti dikembalikan lagi, nggak dibawa ke rumah. Kalau semisalnya untuk makanan biasanya ada yang muter bolak-balik, ada yang di restorasi, ataupun ada yang bisa pesan online nanti diantar. Ini nggak ada informasi kondektor di sini, adanya di sisi yang sebelah satunya, di sebelah sana, yang berdinas untuk rute Kutoarjo Banjar adalah Pak Adi Sudrajat. Nanti di Banjar kan kondektur Polsuska dan juga asisten masinisnya itu diganti.
Oke teman-teman, kita sampai di stasiun Kebumen. Ini merupakan stasiun yang berada di pusat Kabupaten Kebumen, kabupaten yang kabarnya sih paling rame ya di daerah Keduraya atau plat AA, yaitu Kebumen, Magelang, Temanggung, Wonosobo dan juga Purworejo ya teman-teman. Teman-teman, kalau tadi ada kita review yang toilet jongkok, ini ada yang toilet duduk, kloset duduk, dan ini lebih mewah kelihatannya. Wah, ini mewah ini. Ini kita coba review dulu aja ya. Nah, di sini wah, ini eksklusif blower, ini ada kaca, ada pengering tangan, wastafelnya juga lebih proper, pengharum ruangan. Ini klosetnya kloset duduk. Tong sampahnya mana? Oh, ini ada tong sampah. Tong sampah, flushnya, tisu, dan ya seperti itu. Kita lihat apa namanya. Nggak ada papan namanya. Nanti keterangan lengkapnya ada di video pokoknya ya. Kereta api Ranggajati jurusan Jember via Surabaya diberangkatkan terlebih dahulu, dan selang 2 menit kemudian baru kereta api Kuto Jaya Selatan diizinkan berangkat. Ini rutenya cukup unik sih, karena kalau untuk bis pun kayaknya langka deh yang ke arah Cirebon Jember, yang via selatan. Kayak bapak saya tiba-tiba makan daging sapi, anaknya marah-marah. Jadi nggak ada sakit, pusing langsung karena darah itu yang kita. Lo naik aja di sini tadi. Sebenarnya sedikit tips buat teman-teman yang naik kereta api ekonomi tegak, terus konfigurasinya 32, itu pilih kursi yang dekat gang aja. Karena apa? Karena kalau misalnya ruang kakinya itu agak sempit, teman-teman masih bisa ke arah gang keretanya ini, kakinya jadi lebih luas. Mungkin kalau misalnya yang di gang itu adalah yang kursi D dan juga kursi C. Kalau misalnya mau luas lagi, lebih luas lagi dan tetap nggak miring gini, itu pilih yang 21C teman-teman. Karena kalau 21C depannya ini nggak ada lawan duduknya. Tiba di stasiun Karanganyar. Stasiun yang sebenarnya cukup identik juga karena letaknya itu benar-benar berdekatan dengan Jalan Raya Nasional Lintas Selatan yang menghubungkan mulai dari Jawa Barat, Banjar, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Magelang sampai dengan Jogja dan seterusnya.
Dan di sini juga dekat dengan rumah makan beberapa PO bis. Salah satunya adalah Hiba Putra, kemudian ada juga Sugeng Rahayu, dan tidak jauh dari sini banyak kok rumah makan dari PO bis Selintas Selatan. Ini kita berhenti di jalur 2, teman-teman. Stasiunnya ada di sebelah sisi satunya, di sisi utara, ini sisi selatan. Jadi tidak kelihatan karena masih banyak penumpang yang masuk. Ini dia situasinya seperti ini. Karanganyar masih menunggu jam keberangkatan, sinyal masih merah di ujung sana. Nah, ini dia. Siapan berangkat kembali. Nanti kayaknya berhenti agak lama di Kroya dan di jalur-jalur single track kesananya ya. Ini tadi banyak penumpang yang barang bawaannya over sih sebenarnya ya. Cuma emang karena peraturan di Indonesia ini kurang ketat, jadi masih boleh-boleh aja. Tapi yang seperti ini tuh sering saya temui mungkin di kereta ekonomi, terutama ekonomi subsidi. Kalau misalnya selain kelas itu, kelihatannya sih barang bawaannya cukup-cukup aja ya. Penuh juga ini bagasi atas. Ini depan pintunya nggak bisa ditutup karena masih ada barang di situ. Oke teman-teman, lepas stasiun Karanganyar, ini Praminya sudah mulai berkeliling untuk menawarkan makanan minuman. Nggak tahu bakal berapa kali keliling karena ini perjalanan juga masih lama ya teman-teman. Oke teman-teman, tiba di stasiun Gombong. Ini kita kayaknya masuk di jalur 1, 2, 3, 4, di jalur 2 deh. Nah kan benar ya, di jalur 2. Seperti biasa, ini adalah sisi sebelah selatan. Di sana ada gudang apa ya, kurang tahu. Kalau dari dulu sih ya, penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan itu paling banyak itu Gombong. Kalau sepengalaman saya, nggak tahu kalau misalnya sekarang udah berubah lagi ininya ya, apa namanya, okupansi penumpangnya. Tapi setahu saya sih dari dulu Gombong ini paling banyak. Jadi kalau dulu itu Kuto Arjo, Kebumen itu kosong, tapi kalau misalnya udah masuk Gombong itu pasti penumpangnya walah langsung full. Nah ini dia ya teman-teman. Stasiun pertama di Kabupaten Banyumas setelah meninggalkan Kabupaten Kebumen di stasiun terakhir tadi stasiun Gombong dan melewati terowongan hijau, ini kita masuk di stasiun Sumpyuh. Berarti di jalur 2 seperti biasa karena nggak bersilang apa-apa, jadi di sepur lurus saja. Nah, ini dia stasiun Sumpyuh. Stasiunnya agak gede-gede banget sih, tapi ini karena udah pakai peron panjang dan ada kanopinya jadi lumayan. Ini. Ya ini udah termasuknya agak kecil sih, nggak segede stasiun-stasiun sebelumnya. Sumpyuh. Rata-rata kok stasiunnya ada di sebelah utara relnya. Jadi agak susah kalau dari sini dalam selatan.
Kalau miring sini takut terbelah, Panjang, jepit. tadi saya kan miring, tapi kan ada yang bikin apa? Udah sesek tuh. Pakatan bersama. Kita dikandai malah bikin ribut. Aku ngomong, sama ngomong kan bingung. Kita mau bersantai malah kan iya, yang panjang itu. Masuk stasiun Kroya, langsung bertemu kereta api Lodaya Pagi dari arah Bandung. Ini Lodaya Paginya masuk jalur berapa? 1 deh kalau nggak salah. Kita di jalur 2. Pas banget. Bareng masuknya. Ini tadi kita ketemu Lodaya Pagi dari Solo, kita ketemu juga yang dari Bandung. Sebelum periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal atau terbuka di dalam kereta. Ini dia stasiun Kroya, stasiun yang masuk Kabupaten Cilacap. Jadi tadi Banyumas itu kita cuma berhenti di stasiun Sumpio dan kita langsung masuk Kabupaten Cilacap dengan stasiun pertamanya adalah stasiun Kroya. Ini kayaknya pengisian air kah? Pengisian air rangkaian untuk toilet. Kayak kalau tidak salah ya. Di stasiun Kroya ini. Berhenti sekitar 5 menit. Cukup lama karena ini stasiun besar percabangan. Sebelah sana kalau misalnya lurus kita masuk single track ke arah Banjar sampai dengan Bandung. Kalau misalnya ke kanan itu melanjutkan double track ke arah Purwokerto, Cirebon sampai dengan Jakarta ataupun Tegal sampai dengan Semarang, teman-teman. Ini termasuk stasiun besar juga sih ya, karena sudah dibangun peron panjang dan banyak pertemuan dan perpisahan kereta api di sini dari arah Jakarta maupun Bandung. Oh, Lodanya itu di jalur 2, sementara kita jalur 3. Oh ya, ini ada tulisannya. Aduh, krisis literasi teman-teman. Dengan jadwal keberangkatan pada pukul 11:24. Kami informasikan kembali tersedia di jalur 3. Yang kami hormati, demi menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam perjalanan Anda, kami himbau untuk menjaga dan menempatkan barang bawaan di tempat yang aman dan tidak mengganggu kenyamanan pelanggan lainnya. Jika Anda membutuhkan bantuan, dapat menghubungi petugas kami, dan kami mohon kerjasamanya untuk selalu menutup pintu kabin. Terima kasih. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, maju sepetak dari stasiun Kroya. Sebelum masuk stasiun Maus, ini ada stasiun kecil, stasiun Cikampuh. Kita persiapan bersilang dengan rajanya jalur selatan. Kalau tidak salah ya, di sini berhenti 10 menit untuk menunggu silang kereta api Argo Wilis, teman-teman, dari arah Bandung yang bakal ngejar kereta api Lodaya, tapi nanti kekejarnya bakal di Klaten sih sebenarnya. Tadi di Kroya ketemu Lodaya, beda sepeta, ini nanti kita ketemu Argo Wilis yang bakal nyusul kereta api di depannya. Karena dia rajanya ya teman-teman. Itu stasiun Cikampuh itu jauh banget di depan sana. Ini berarti di jalur 1. Dan seperti ini suasananya enak banget teman-teman, sunyi sepi. Kalau malam lebih enak sih, tapi nggak kelihatan pemandangannya. Ini kita lihat sisi sebelah satunya. Nanti kereta api Argo Wilis akan berjalan langsung di jalur 2 ini. Bakal cepat banget sih kayaknya. Ini terlihat ada rangkaian gerbang kereta Pertamina, karena untuk stasiun
Di sekitar stasiun Maus itu terdapat kilang minyak juga. Ciri khasnya Cilacap sih ya, banyak kereta-kereta kilang minyak. Karena nanti di sana ada jalur persabangan menuju ke arah Cilacap kota dan pelabuhan yang ada di sana. Masih menunggu bersilang Argo Wilis. Gak nguati coy, kereta kroco subsidi kalah sama Raja Selatan nih. Sampai di stasiun Maus, teman-teman. Ini stasiunnya aja ada di depan sana. Ini banyak terparkir juga untuk yang kilang minyak, teman-teman. Kayaknya ini ada progres pembangunan peron tinggi juga, peron tinggi, peron panjang untuk stasiun Maus. Di depan sana terdapat jembatan Sungai Serayu, dan setelah jembatan Sungai Serayu itu terdapat percabangan kalau ke kiri ke arah Cilacap kota. Kalau lurus kita lanjut menuju ke Banjar dan seterusnya sampai dengan Bandung. Nah, kalau ini sisi sebelah utara terparkir juga gerbong Ketel Pertamina. Kayaknya kalau ini masih digunakan, nggak kayak di stasiun Sukambuh tadi yang udah lumutan. Itu di sana di ujung ada depo gerbong Maus, dan kilang minyaknya itu ada di sebelah sana, teman-teman. Sampai di stasiun Jeruk Legi, stasiun kecil yang posisi spurnya ini agak belok pas tikungan. Ini stasiun yang merupakan titik terdekat dari jalur utama kereta api lintas selatan dengan kota Cilacap, teman-teman. Stasiunnya kecil, hanya beberapa kereta api saja yang berhenti di sini. Kalau misalnya teman-teman mau lebih leluasa, mungkin bisa maju ke arah Maus ataupun Kroya ya, dari arah Cilacap kota. Ataupun ada beberapa kereta api juga yang melayani sampai dengan stasiun Cilacap kota ya, teman-teman. Di sebelah sana merupakan jalan raya yang menghubungkan antara daerah Wangun dengan Cilacap kota. Dan nah ini dia
miring. Jadi lokomotifnya itu di depan kelihatan ya teman-teman. Tapi sinyalnya masih merah, belum diizinkan berangkat. Teman-teman, kita ini sudah berada di kereta makan pembangkitnya, di tengah-tengah, di belakang kereta ekonomi 4 dan di depan ekonomi 5. Di sana pembangkit. Ini kalau misalnya mau mesen di sini ya teman-teman. Dan untuk kalau makan bisa di sebelah sini. Ini banyak tuh. Oke teman-teman, kita memasuki daerah Cilacap Barat. Ini kita sudah sampai di stasiun Gandrung Mangun. Ini kalau di sebelah utara merupakan stasiun lamanya. Stasiun barunya itu ada di sebelah sini teman-teman. Nah, ini stasiun barunya. Banyak yang turun di sini juga ternyata. Banyak yang apa ya, ibaratnya penumpang kawasan lah ya, nggak full trip. Tapi nanti penumpangnya bakal ganti-gantian, ada yang naik, ada yang turun. Jadi bakal tetap penuh teman-teman, karena ini juga termasuk libur sekolah. Hari Senin nanti udah masuk anak-anak sekolah ini. Enak ayo. Tadi misalnya juga enak. Baksonya kapan dia? Dan itu diantar tuh maksudnya ngomongnya di sini kan? Nah, oke teman-teman. Aduh, sebenarnya habis jeruk lagi. Ini tadi udah ngantri mau beli makanan di restorasi. Cuma emang tadi agak lama sampai dengan masuk stasiun Gandrung Mangun. Ini kita tadi saya beli bakso sebenarnya. Tapi ini dipegang mbak-mbak Ciamis ini. Teteh-teteh atau mbak-mbak teman-teman. Karena dia habis liburan dari Jogja katanya. Bakso. Dan dia beli Xiaomi yang rasa ayam keju pedas, sementara adik saya belinya pop mie tori miso. Tadi nggak jadi ya beli cuangki ya. Nggak tahu, kayaknya karena lapar mungkin ya. Kalau cuangki kan nggak gitu kenyang ya. Ditawarin nasi goreng nggak mau dia. Jadi kita sudah berangkat dari stasiun Gandrung Mangun menuju stasiun Sidareja. Yuk kita makan dulu ya teman-teman. Udah masuk jam makan siang sih. Lapar. Mantap. Maju sedikit, kita sampai di stasiun terbesar yang ada di wilayah Cilacap Barat, di stasiun Sidareja, teman-teman. Banyak juga yang naik turun di sini, karena memang untuk Cilacap Barat yang paling lengkap ini di stasiun Sidareja ya, teman-teman. Sepi di sini, kita masuk sepur lurus dan akan langsung berangkat lagi, nggak ada persilangan apa-apa. Kalau dulu kalau tidak salah di KPK sebelumnya ada di di sini sih kalau tidak salah di Sidareja. Itu terlihat terdapat satu gerbong yang terparkir di jalur 4 sendirian termenung. Dan kalau misalnya teman-teman yang dari Magelang atau Karangpucung biasanya naiknya dari Sidareja atau Banjar ya, lebih dekat. Tolong cerita di kolom komentar ya.
Mungkin kalau Karangpucung dekat ke sini, tapi kalau Majenang ke Banjar kali ya. Nah, kita ngangkut penumpang Cilacap Barat. Karena kalau misalnya bis nggak ada sih yang dari daerah sini langsung ke Bandung kota gitu ya. Ada juga ke Jakarta. Rata-rata yang dari arah Gandrumangun, Sidarja. Ada yang ke Bandung kota itu Karangpucung paling. Karena dia di daerah lintasan utama jalan nasional ya, yang menghubungkan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat di jalur selatan. Stasiun Banjar Sidarja. Seger ya kuahnya. Enak banget kalau misalnya yang apa? Yang perjalanan malam gitu. Ada kepedesan. Kepedesan gitu, Dek. Yang baksonya. Masa tori miso? Oh, yang ini. Tepat jam 1 siang sampai di stasiun Langan. Kereta api Malabar, kereta api Kota Jaya Selatan di stasiun Langan. Tunggu bersilang dengan kereta api Malabar. Nah, teman-teman, kita sampai di stasiun Langan. Di sini kita akan bersilang dengan kereta api Malabar pagi dengan jurusan Bandung menuju Malang ya teman-teman, via Blitar. Nah, ini keretanya berhenti di jalur 3 stasiun Langan. Berhenti sekitar 10 menitan. Oh, suasananya panas banget. Stasiun Langan ini merupakan stasiun paling ujung timur di Jawa Barat jalur selatan, tetapi menjadi stasiun paling ujung barat di Daop 5 Purwokerto. Jadi masih masuk ke daerah operasional 5 Purwokerto. Nanti kita masuk daerah operasional 2 Bandungnya itu di stasiun Banjar sebelah sana teman-teman. Sekaligus pergantian Polsuska, kondektur dan juga ini apa? Masinis, asisten masinis. Panas sih, masih panas di sini, belum tinggi ininya MDPL-nya, masih 16 meter di atas permukaan laut. Enaknya naik kereta lewat jalur single class bis ya, single track ya teman-teman. Ini masih ada momentum untuk persilangan seperti ini. Kalau di double track udah jarang, mungkin sering-seringnya persusulan ya, bukan persilangan. Karena kalau persilangan kan udah ada jalurnya masing-masing. Sementara kalau ini kita jalurnya gantian teman-teman. Ini kita sedang menunggu di daerah bangunan stasiun Langannya, karena kereta Malabar belum ada tanda-tanda untuk melintas langsung ya. Nanti kita bakal kalah silang sekali lagi sepertinya dengan kereta api Pasundan ya teman-teman, di daerah Tasik, mungkin di stasiun Awi Paris ya. Sebelumnya kereta api Kota Jaya Selatan ini hanya membawa 7 kereta, sehingga kereta ekonominya itu cuma ada 6 aja teman-teman. 1, 2, 3, kemudian makan pembangkit, lanjut ke 4, 5, 6. Nah ini setelah KPK 2023 atau 2025 gitu ya, 23 mungkin ya, 2023 itu udah ditambah sampai ekonomi 7. Yuk kita persiapan berangkat lagi, naik ke kursi kita masing-masing. Biasanya momen kayak gini kan berhentinya lama ya, bisa jadi kesempatan untuk buat yang mau ngerokok dulu.
jalan mana Mas ya? Kemarin yang mana juga lewat tadi. Sampai juga di daerah operasi 2 Bandung. Stasiun pertama paling ujung timur adalah stasiun Banjar. Di sini terdapat pergantian Polsuska, kondektur, dan juga masinis asisten masinis sampai dengan Bandung untuk mengurangi human error ya dalam pelaksanaan tugas sampai dengan ujung perjalanan sebuah rangkaian kereta api. Kalau kru restorasi itu tetap sama ya teman-teman, sampai nanti sampai Kiara Condong Bandung. Sebenarnya tanggung banget ya teman-teman di stasiun-stasiun yang ada di Priangan Timur ini rata-rata punya jalur rel ini banyak. Beberapa aset bangunan juga ada, tapi jalurnya sepi teman-teman. Kalaupun ada kereta lewat pun juga yang kepake cuma 1 sampai dengan 2 jalur aja. Makanya sayang banget lah ibaratnya gitu, kita punya emplasemen yang luas tapi tidak dimanfaatkan secara keseluruhan gitu. Dan Banjar ini merupakan stasiun percabangan, tapi cabangnya non aktif itu ke arah Pangandaran Cijulang teman-teman. Wah, jaraknya jauh sekitar 80 km. Kalau mau direaktivasi juga menurut saya cukup sulit. Nah ini pengen kiri. Oke teman-teman, kita sampai di stasiun Ciamis dan itu Mbak Yusfi atau Yusfi-nya udah turun karena rumahnya itu di daerah Kawali teman-teman. Jadi dari Ciamis kota ini harus lanjut lagi ke Kawali menggunakan elf. Elfnya banyak kayak pengganti angkot kalau di Ciamis karena gudangnya elf kalau tidak salah sih di Ciamis ya. Untuk bisnya sendiri Kawali dikuasai oleh Sumber Jaya dan beberapa juga ada Budiman sih. Tapi orang sini biasanya lebih kenalnya itu Sumber Jaya, setahu saya. Karena kalau pasarnya Budiman itu lebih ke Tasik ya, Tasik Banjar gitu. Kita berhenti di jalur 2. Seger banget ini, udah ada semacam angin-angin siang hari yang kalau misalnya kena angin siang tuh biasanya bawaannya ngantuk teman-teman. Ini stasiun Ciamis, stasiunnya nggak gitu gede, tapi semenjak KPK 2023 kalau nggak salah, atau ya sekitaran itulah ya, di rentang waktu KPK 2023 itu mulai ada pemberhentian kereta api di stasiun ini. Sebelumnya jarang banget kereta api yang berhenti di stasiun Ciamis. Kalau sekarang cukup banyak, hanya beberapa aja yang langsung gitu ya. Karena Ciamis ini merupakan salah satu kota atau mungkin kabupaten ya yang cukup ramai di Priangan Timur gitu, selain Garut, Tasik dan juga Banjar. Kalau Banjar sih sebenarnya pecahan Ciamis juga sih ujung-ujungnya. Jadi gunung udah naik.
Kita berhenti di tengah sawah, tapi bohong teman-teman, ini di stasiun ya. Tapi di sisi yang bukan ada bangunan stasiunnya. Ini kita berhenti di stasiun Awi Bahari menunggu bersilang dengan kereta api Pasundan ya teman-teman. Nah, di sini kita berhenti nunggu silang kereta api Pasundan. Ini nanti Pasundannya bakal langsung melaju di jalur 2. Kereta api Pasundan ini merupakan kereta api non subsidi yang masih menggunakan ekonomi kursi tegak 32, yang nanti pada per 1 Agustus tahun 2025 akan diganti menjadi ekonomi modifikasi. Tapi ya gitu, harganya langsung melonjak habis gitu. Oke teman-teman, kita sampai di stasiun Tasikmalaya yang merupakan daerah teramai dan terbesar mungkin ya di wilayah Priangan Timur setelah Bandung. Kita ini berhenti di jalur 2. Dan ini terlihat ada angkutan batu balas untuk mengangkat batu-batu atau kerikil tapi gede. Tapi kalau di kereta api kelihatannya kayak kecil, padahal itu batunya gede. Untuk ini ya, rel kereta api sepanjang jalur Jawa Barat lintas selatan. Nah ini lebih mending nih, dapat kanopi, nggak kayak di Banjar tadi. Kalau Ciamis emang stasiunnya cukup kecil, cuma kalau Banjar harusnya sih kan kelihatannya kayak stasiun gede ya, tapi nggak ada kanopinya. Itu mau nyoba nasi kulit itu. Oh ya, kenapa tuh? Enggak. Kenapa? Enggak. Nah. Biar tidak memberatkan. Oh iya. Dari miso meringankan banget. Iya, udah. Pirop itulah saya. Itu air minumnya nah ditutup lagi, air minum gratis. Ditutup. Baru ditutup ini. Belum beroperasi. Dari IPB sih ya. IPB apa? Hah? IPB apa? IPB. Oh. Nah oke teman-teman, kita berhenti di stasiun Indihiyang. Sepertinya kita yang kalah silang kali ya. Kalau di jadwal sih lihatnya si Pangandarannya yang berhenti lama gitu ya, 10 menitan di Raja Polah. Tapi enggak tahu nih, kita kok malah jadi berhenti di sini. Apakah emang kita yang mengalah dengan kereta api Pangandaran jurusan Gambir Banjar atau gimana? Aduh, kacau banget ini isi informasi kereta api di kepala saya. Ini lokasi stasiunnya benar-benar di depan rumah. Benar-benar agak merakyat ya. Stasiun-stasiun kecil tuh kadang emang suasananya bikin tambah kangen naik kereta. Ya, belum terlihat lokomotif Pangandarannya. Di luar juga.
Bau banget itu waktu Pangandaran lewat, ngerem terus kayak wah, lintas selatan Jabar emang bukan untuk pemula sebenarnya. Ekstrim banget jalurnya, nanjak, nurun, segala macem, nikung. Wah, bau itu bau apa ya, kayak besi panas gitulah, kayak kampas kopling, kampas rem. Dalam perjalanan bersama kereta api kali ini, kami menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman untuk dijual. Untuk kenyamanan Anda, sesaat lagi pramugara dan pramugari akan berkeliling untuk menawarkan aneka pilihan makanan dan minuman. Anda juga dapat mengunjungi kereta makan. Untuk pemesanan online, silakan akses 1. Aplikasi Access by KAI dengan cara klik menu Rail Food, dan 2. Melalui website www.lokomart.id. Pembayaran Anda gratis apabila pramugara dan pramugari tidak memberikan electronic bill. Oke teman-teman, ini masuk waktu asar. Kita akhirnya sampai di satu-satunya stasiun di Kabupaten Garut yang kita berhenti, yaitu stasiun Cipendei, stasiun kecil sakti, yang semua kereta api harus wajib berhenti di sini selama minimal 10 menit untuk melakukan pengecekan rem dari rangkaian. Karena tadi kita sudah mulai nanjak ya, mulai dari stasiun Ciawi itu kita nanjak sampai dengan Cipendei ini, dan dari Cipendei ini kita nanjak lagi sampai Nagrek nanti kita turun ke arah kota Bandung teman-teman. Ini sudah ada Serayu pagi dari arah Pasar Senen tujuan Purwokerto, menunggu jadwal keberangkatan juga. Tadi dia ini udah masuk duluan ya. Nah ini buat teman-teman yang mau jajan terlebih dahulu itu ada di sebelah sini untuk stasiun Cipendei. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, 10 menit ini bisa untuk ngerokok buat teman-teman yang ngerokok, ataupun jajan-jajan di stasiun Cipendei karena harganya lebih miring daripada yang makanan di restorasi ya teman-teman. Dan enak-enak di sini. Ini kita coba lihat bakal beli apa di sini. Ini biasanya ketemu Serayu itu di Bumi Waluya kalau di waktu-waktu sebelumnya ya, tapi sekarang ini kita ketemu di Cipendei. Jadi ya masing-masing cukup lah ya untuk saling ini ya ketemu di stasiun Cipendei. Jadi tidak usah berhenti di stasiun kecil lainnya untuk melakukan persilangan. Stasiun Cipendei untuk yang jualan ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah kita teman-teman, ini agak riwah dikit ya karena dua kereta berhenti bersamaan. Yang Kota Jaya Selatan ketutup aksesnya, yang Serayu persiapan berangkat. Nih tadi saya sudah beli makanan sama adik saya. Adik saya akhirnya beli bakso tahu. Ini dia, nanti kita coba review, dan juga le mineral ya teman-teman. Bakso tahunya 10.000, le mineralnya 5.000. Nah ini Serayu berangkat duluan teman-teman. Oke teman-teman, ini 10.000 isinya segini ya. Dan ini satunya itu udah dimakan sama adik saya. Tuh udah dikunyah-kunyah. Dan kita persiapan berangkat lagi. Nggak kerasa 10 menit buat beli ginian doang. Tiba-tiba udah berangkat lagi, padahal masih mau nongkrong-nongkrong. Ya udah. Sekarang kita langsung menuju ke Kiara Condong. Ekspres nggak berhenti-berhenti lagi teman-teman. Kalau di Jawa Barat ini jarak berhenti antar stasiunnya jauh-jauh. Kalau di Jawa Tengah tadi sedikit-sedikit berhenti.
Bentar lagi nyampe. Oh, ternyata Bumi Walia tuh setelah ini. Bumi Walia. Yang waktu
Selamat sore pelanggan kami hormati. Kami informasikan saat ini kereta api Kuto Jaya Selatan telah tiba di stasiun tujuan akhir stasiun. Nah oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya jam 5 lebih dikit kita sampai di tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Bandung. Stasiun yang merupakan titik terminus untuk kereta api ekonomi jarak jauh di daerah Bandung ya teman-teman, mulai dari Kuto Jaya Selatan, Pasundan dan juga Kahuripan. Ini Kuto Jaya Selatan berhenti di jalur 5 stasiun Kiara Condong dan nanti akan balik lagi ke Kuto Arjo itu sekitar jam 20.50 malam. Tektok putar balik dan nanti di sini jalur 4 itu datang kereta api Pasundan yang mana rangkaiannya nanti akan digunakan menjadi kereta api Kahuripan teman-teman, yang berangkatnya jam 10 malam lebih kalau tidak salah. Nah ini dia, kalau ini yang saya videokan adalah stasiun Kiara Condong sisi sebelah selatan ya, yang khusus kereta api lokal Bandung Raya dan Garut Purwakarta. Ini kalau yang sebelah utara ini khusus kereta api jarak jauh, lokomotifnya langsung dilepas menuju ke Dipo Bandung sana teman-teman. Alhamdulillah. Ini dia situasi stasiun Kiara Condong di sore hari teman-teman. Kami informasikan kepada buat teman-teman yang mau lanjut perjalanan menuju ke barat atau timur Bandung, bisa melanjutkan menggunakan kereta api lokal Bandung Raya ya teman-teman. Bisa langsung pindah lewat Skybridge ke sisi stasiun selatan. Buat yang mau keluar bisa yang ke utara. Nah ini sisi sebelah satunya ya teman-teman. Itu sudah terlihat rangkaian kereta api Pasundan yang terbaru, yang sudah dimodifikasi kalau tidak salah, persiapan untuk per tanggal 1 Agustus nanti. Sementara masih pakai yang kursi tegak ya sampai akhir Juli ini. Pintu keluarnya harus naik ke jembatan ini ya, langkah manual karena nggak ada eskalatornya. Kayaknya yang nggak ada eskalatornya itu cuma di Kiara Condong aja apa ya. Aduh, maksudnya stasiun besar gitu loh, kasihan penumpang-penumpang yang harus jalan jauh gitu, apalagi yang lansia, yang bawa bayi, capek pasti. Ini peron jalur 6 biasanya untuk kereta api jarak jauh yang dari dan ke arah Bandung sih. Nah ini dia teman-teman, kita harus naik dulu ke atas baru ke bawah lagi. Ini dibuat untuk ini ya, lebih ke keamanan, karena dulu bisa melintas langsung di rel, sekarang nggak boleh, untuk prioritas keamanan penumpang. Nah ini dia situasi di atas Skybridge. kami
Nah, oke teman-teman, mungkin sekian video perjalanan kali ini menggunakan kereta api Kuto Jaya Selatan full trip dari Kuto Arjo sampai dengan Kiara Condong via lintas selatan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Sampai jumpa di edisi perjalanan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kiara Condong, Kota Bandung.